Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah manusia. Baik yang. Baik. Saya datang kemari perintah oleh sahabat saya, diperintah oleh eyangmu, Eyang Guntur Gening. Saya datang untuk memperingatanmu. Mohon maaf ya, saya potong. Ini sahabat dari Eyang Guntur ini. Saya sebagian besar saya tahu loh. Ini mohon maaf, tapi jenengan saya belum kenal. Bagaimana mungkin? Berapa hari yang lalu kita sudah berjumpa. Seharusnya kau ingat. Waktu itu kau mau mengembalikan pusaka yang kau minta dari saya. Astagfirullah. Mohon maaf, saya baru ingat. Tapi mohon maaf sekali lagi. Dari kemarin saya tidak menanyakan dari nama jenengan. Mohon maaf, kalau boleh tahu nama dan jenengan siapa? Saya sahabat Guntur Gening. Saya Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Baik ya, mohon maaf. Lantas, apa pesan? Kenapa jenengan memberhentikan kami setelah tadi Eyang Guntur sendiri yang memberhentikan kami dari perjalanan ini? Ada suatu hal yang terjadi pada Eyang Guntur Gening. Asal kau tahu, kondisi dia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Baik ya, astagfirullahaladzim. Eyang Guntur Gening. Mohon maaf yang sebentar yang. Sebelum kau melanjutkan perjalanan ke depan, saya akan menyampaikan pesan yang dikatakan oleh Eyang Guntur Gening. Siap yang. Jangan ada sedikit pun pertarungan setelah kau sampai di tempat itu. Jangan ada pertarungan. Memangnya apa yang ada di depan? Sedangkan kami cuma hanya mau menjemput anak kami. Saya tidak bisa memastikan. Saya tidak bisa mengatakannya padamu. Lebih baik kau saja yang mencari tahu. Yang jelas, Eyangmu Guntur Gening mengatakan padaku, jangan ada pertarungan, karena itu bukan sifat orang Islam, itu bukan sifat dari Muslim. Sebisa mungkin rundingkan baik-baik dengan makhluk yang berada di sana. Tetapi ingat, kau berunding dengan makhluk yang bisa kau temui saja. Jangan sampai kau menggugah makhluk-makhluk lain yang berada di tempat itu. Atau kau akan berada dalam situasi yang sulit. Memangnya tempat tersebut sekarang dikuasai sama sosok makhluk yang jahat seperti itu, yang kuat. Oh, bagaimana saya nggak tahu, soalnya dulu waktu saya kemari itu memang berhadapan dengan dari bangsa Mejajil itu yang. Sekarang bukan lagi Mejajil yang kau akan hadapi, tetapi tahta yang lebih tinggi dari Mejajil yang akan kau hadapi. Oke,
soal berunding itu pasti yang utama kami akan berunding, tapi bila mana tidak ada hasil demi menyelamatkan anak kami pun, kalau mereka menaruh pilihan adanya pertempuran, mungkin akan saya layani. Itu terserah kamu. Yang jelas, usahakan musyawarah. Dan satu lagi, hilangkan harapanmu pada makhluk-makhluk gaib, benda-benda gaib. Ini maksudnya saya tidak pernah mengharapkan dari makhluk-makhluk gaib atau benda-benda gaib, tidak. Tapi pada kenyataannya, kau memiliki sahabat gaib. Dikala kau dalam keadaan yang terdesak, dalam hatimu kau berharap ingin ditolong ataupun ingin meminta pertolongan dari makhluk, dari benda-benda yang berasal dari alam gaib. Mungkin saja kau bisa mengatakan, saya tidak memerlukan itu, saya tidak memerlukan benda-benda tersebut. Tetapi di dalam hatimu masih terbesit harapan keselamatan atas dirimu yang diberikan benda ataupun makhluk tersebut. Ingat, berbanyak istighfar. Iya. Benda gaib maupun makhluk-makhluk yang berada di dalam dunia gaib, makhluk hanya sekedar makhluk, benda hanya sekedar benda. Kekuatan yang ada di dalam benda ataupun makhluk itu pemberian dari Allah. Nah, mungkin seperti harapan untuk ditolong dari teman-teman gaib itu masing memang saya jujur, ketika saya dalam keadaan yang terjepit, mungkin muncul ada harapan seperti itu ya. Tapi soal benda-benda gaib, benda-benda pusaka, saya tidak mengharapkan itu. Seperti halnya kemarin, yang jenengan jaga yang mempunyai kekuatan tinggi pun saya kembalikan. Saya tidak ingin mempergunakan, tapi memang melepaskan dari rasa sayang, rasa pertemanan kami dari teman-teman gaib pun itu cukup sulit bagi kami. Mungkin butuh pembelajaran khusus untuk melepaskan atau membangkitkan kepercayaan diri saya tanpa mengingat dari teman-teman gaib itu mungkin agak berat. Apakah itu yang menjadi kelemahan kami untuk menghadapi makhluk ataupun pemimpin yang menguasai tempat tersebut? Kuncinya ada di situ. Bila mana masih terbesit di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, masih terbesit harapan, kau mempunyai harapan keselamatan atas makhluk-makhluk gaib ataupun teman-temanmu dari bangsa gaib, saya yakin kau tidak akan berhasil menyelamatkan anak itu. Meskipun jenengan menyerahkan dari cawan emas tersebut supaya dibakar kekuatannya pada kami, tidak akan percuma. Kekuatan cawan emas hanya kekuatan biasa. Padahal yang kau hadapi adalah makhluk yang sangat mengerikan. Mungkin lebih hebat dari makhluk-makhluk yang pernah kau hadapi. Dan asal kau tahu, keberanianmu selama ini kepada makhluk-makhluk tersebut itu karena ada yang berdiri di belakangmu
kau sangat percaya diri atas keberanianmu karena ada yang berdiri di belakangmu. Dengan harapan ketika dalam keadaan terdesak, mereka akan membantu dirimu. Mungkin tanpa diminta mereka akan membantumu. Tetapi di dalam hatimu, kau masih sangat berharap atas bantuan tersebut. Hilangkan itu dari dirimu. Hilangkan. Insya Allah kami usahakan. Kalau memang itu jalan yang terbaik, itu kekuatan terbesar kami, insya Allah kami akan lakukan. Mungkin untuk pertama kali kau melepas kepercayaan dirimu, kau melepas harapanmu dari teman-teman goib ataupun benda-benda di alam goib. Itu akan menjadi ketakutan yang luar biasa. Karena tidak ada harapan yang kau taruh. Tetapi percayalah, ini awal dari keberanianmu yang sesungguhnya. Terima Saya kasih. tegaskan sekali lagi. Siap ya. Jangan sekali-kali berharap ataupun menggantungkan keselamatanmu dari benda-benda ataupun teman-temanmu yang berada di dalam goib. Gantungkan seluruh keselamatanmu, harapanmu hanya kepada Yang Maha Kuasa, Allah. Jadi tadi gimana, Mas? Bingung deh. Bingung. Kita mau menolong, kita mau berhadapan ya, dengan Pranata. Dan berhadapan pastinya kan jelas berhadapan kan. Iya. Tapi kita tidak boleh ada kekerasan di situ. Maksudnya tidak boleh ada pertarungan di situ. Sedangkan kalau pengalamannya sudah. Kalau kita mau menolong, itu tidak pernah lepas dari keributan deh. Aduh. Sekarang gini, Mas. Semisalnya dari pihak lawan menyerang, kok kita tidak boleh ada kegelutan di situ. Terus kita mau gimana? Ya itu yang bikin saya bingung. Ya Allah. Emang yang datang ini tadi benar-benar orang yang makhluk yang jaga mangkok itu? Benar, yang Astagfirullah. soalnya makanya tadi pas lagi pertama yang saya cek video gitu, yang perginya nggak pamitan. Oh, yang itu, guntur? Iya, Iya. itu keadaannya memang sedang tidak baik-baik saja tuh. Mungkin lagi sakit. tidak pernah seperti itu juga. Iya. Pasti kalau pamitan, kalau mau pulang mesti pamitan dulu. Dan yang saya rasakan tadi video pertama loh, bilang badan saya itu rasanya nggak seperti biasa, tapi berat banget dan pada kaku badannya saya loh. Oh, mungkin karena itu ya. Gak tahu juga sih. Karena yang tidak baik-baik saja itu. Mungkin iya. Astagfirullah. Dan mohon maaf ya teman-teman ya. Tadi sebenarnya itu masih banyak sekali yang dikatakan sama yang Wijaya. Tapi yang Wijaya. Tapi itu tadi ngedrop kok Kameranya. Iya, makanya ini baru tak ganti. Tadi HP-nya ngedrop, jadi aduh, astagfirullah. Saya bingung, lemes juga nih. Ini mau bergerak, saya nggak tahu harus bertindak apa di sana. Sedangkan bernegosiasi sama makhluk-makhluk seperti itu sangat susah ya. Pasti tidak pernah lepas dari pergelutan ataupun keributan. Bisa dibilang negosiasi ataupun musyawarah dengan makhluk jahat itu kayak hal mubah, capek di mulut kita. Soalnya tidak mau mereka dengar seperti itu. Dan yang terpenting banget, mungkin ya memang benar, saya itu tidak mempunyai benda-benda pusaka ataupun jimat ya. Tidak mempunyai itu deh.
Ya, Emang tadi itu tidak perbolehkan sama Yang Wijaya. Lepaskan semua, jangan taruhkan harapanmu kepada benda-benda goib dan makhluk-makhluk goib. oh bilang seperti itu. Meskipun mereka itu adalah sahabatmu. Benar. Ya kayak gitu. Berarti selain Yang Wijaya tadi yang mengatakan, Encep juga mengatakan, sekelas Encep loh, Apa yang saya pernah bilang? pernah bilang seperti itu. Jangan pernah meminta tolong kepada makhluk selain Allah. Jangankan kita yang manusia meminta tolong ke Mas Yuda, berharap ke manusia saja nggak boleh. Seperti itu, apalagi ke makhluk lain. Sedangkan yang kami lakukan saja nih teman-teman ya, yang kami lakukan saja ini gimana? Tidak mengundang mereka-mereka yang datang sendiri untuk menolong. Itu saja akan membangkitkan dari apa namanya ya, harapan kita untuk ditolong dari teman-teman goib ya. Iya. Apalagi kita sengaja untuk menggayuhnya. Atau Orang goib kita minta tolong kayak gitu ya. Itu tidak boleh ternyata yo. Apalagi nah itu yang menaruhkan dari benda-benda gaib. Saya kan nggak pernah main-main barang pusaka seperti itu. Tetapi kalau dipikir juga seperti itu Mas, kayaknya yang membuat kita dalam misi selalu berada dalam kesulitan itu karena hal itu Mas. Mungkin apa ya? Iya, kita sebenarnya harus mawas diri, maksudnya introspeksi diri lah. Tapi yang Mungkin namanya seperti manusia itu. memang saya akui lah ya. Yang namanya manusia. Kalau kita punya teman, meskipun tidak teman yang suka menolong ya, meskipun tidak mengingatnya, tetapi dengan kondisi terjepit pasti kita ingat. Bener. Seperti itu deh. Iya, itu Ya kan? di luar kendali ini. Pokoknya di alam bawah sadar. Nah itu yang mempengaruhi kita untuk malah apa namanya tidak bisa melawan dari mereka deh. Mungkin dari gerombolan dari Nyisawar tersebut. Astagfirullah. Tidak boleh memakai jimat, nah pusaka. Tidak boleh pakai kekuatan goib, ini bantuan dari goib maksudnya yo. Iya. Ya, Tidak boleh berharap seperti nah, ini gimana ini ya? tidak bisa bingung ini saya. Iya, ini membingungkan teman-teman. Di sisi lain kita memang banyak dari kawan kita yang berasal dari goib. Di sisi lain kita tidak boleh istilah kata meminta pertolongan. Mungkin terkecuali bila mana mereka datang sendiri. Tapi memang yang dari dulu juga seperti itu yo. Nah iya lah kayak gini. Mereka datang sendiri. Apalagi minta pertolongan. Kita menaruh harapan supaya ada yang datang untuk menolong kita. Itu tidak boleh. Itu jadi dilarang. Walah. Itu kan sulit lah. Saya nggak munafik ya, itu dari sifat manusia. Ketika kita dengan keadaan terjepit, pasti kita menaruh harapan kepada yang lain. Benar. Bahwa semoga saja nanti ada yang datang untuk menolong saya. Pasti seperti itu. Iya. Tapi itu termasuk kelemahan kita untuk menghadapi dari gerombolan makhluk yang ada di sana itu. Astagfirullahaladzim. Dan ya teman-teman ya, jadi intinya di sini itu tidak boleh untuk apalagi berhadapan dengan yang seperti ini Sawar ya. Tidak boleh ada barang-barang pusaka, tidak boleh ada cuma harapan tok itu tidak boleh. Harapan untuk ditolong dari teman-teman gaib itu tidak boleh dalam hati. Harus lepaskan. Bukan melepaskan persahabatan, cuma melepaskan rasa harapan ya untuk ditolong sama teman-teman gaib itu tidak boleh dilakukan. Memang kalau saya bingung jadinya. Lah siki debentong karo bendok karo pakayu ora mungkin kena makhluk halus. Iya yo. Ya kan? Astagfirullah. Kalau makhluk halus bisa dipukul pakai bambu, pakai kayu. Itu enggak bisa dipukul, namanya aja angin. Udah lah ya. Nanti pokoknya kita sambil berpikir dulu bagaimana kita harus melangkah. Tentunya yang di depan yang sedang kita cari itulah yang sangat penting ya. Terpenting dalam perjalanan ini, itu sangat penting. Dan mungkin ini potong dulu aja deh ya. Iya, potong dulu. Nanti kami lanjutkan lagi.